semua yang hadir pada siang hari ini adalah semua sudah bergabung di GIS ya. Jadi karena holistic healing ini adalah kaitan erat dengan proses setelah mitra GIS itu melakukan pemeriksaan kesehatan ya, ataupun yang sudah melakukan cek ulang ya. Itu sangat penting sekali untuk terus mengupdate ya, atau mengingatkan diri sendiri lagi dengan materi holistic healing ini. Oke, saya yakin ya kunci dari holistic healing ini supaya kita bisa mitra-mitra kayak tadi apa yang disampaikan Bu Raya nih, waduh ini apa mitra-mitra ini masih belum disadarkan dan sebagainya. Ya memang itulah butuh tahapan ya, sampai ke level Bu Rayani pun sekarang sudah mulai harus belajar untuk bisa membawakan namanya holistic healing. Ya, tidak bisa hanya mengandalkan Yeni atau juga untuk mitra lain, tidak bisa hanya mengandalkan VC Anda atau BC Anda atau SC Anda ya, tapi semua harus sudah mulai bisa membawakan holistic healing. Ya. Holistic healing kalau semua bisa disosialisasikan, semua leader sudah bisa mantap membawakan holistic healing, maka itu duplikasi akan jauh lebih cepat. Proses terbentuknya S1 juga akan jauh lebih cepat. Oke? Kalau holistic healing itu tergantung pada saya satu orang, ya S1-nya akan melambat. Ya, jadi ini leader harus dalam 1 bulan ini harus cepat belajar ya, nanti rekaman ini nanti kita akan bagikan di Telegram, pelajari materi, pelajari segera ya, harus mulai segera untuk sosialisasi, bikin jadwal dengan mitra sendiri dengan berapa ya untuk holistic healing. Oke, harus segera melatih dengan standarisasinya ada ya. Oke. Oke, baik ya, kita akan segera mulai untuk siang hari ini. Kita akan membahas kembali ya mengenai holistic healing seminar. Ya, sebenarnya apa itu holistic healing, Bapak Ibu? Holistic healing itu adalah kita berbicara adalah untuk proses penyembuhan secara holistik atau secara keseluruhan. Karena tubuh manusia itu bukan bagian yang terpisah-pisah. Sebenarnya bagian tubuh manusia itu adalah satu kesatuan yang dengan berbagai macam fungsinya, tetapi semua itu saling berkaitan. Oleh karena itu sebetulnya kita nggak bisa ngomong, oh satu orang ini dia sakit jantung, oh berarti cuma jantungnya aja yang bermasalah. Tidak, dia pasti ada kaitannya ke lainnya. Ya, jadi sudah dari ciptaan Tuhan bahwa tubuh manusia itu karena satu kesatuan, makanya Tuhan juga menciptakan yang namanya self healing. Ya, self healing itu kemampuan tubuh manusia, artinya kemampuan tubuh manusia itu dia bisa menyembuhkan dengan sendirinya, termasuk mau itu luka luar maupun itu kalau ada luka atau radang yang terjadi di dalam. Sebetulnya tubuh manusia bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Namun ada faktor-faktor yang akan melemahkan kemampuan manusia atau tubuh manusia dalam melakukan self healing ya, atau memperbaiki dengan sendirinya ini. Yang pertama adalah faktor usia, kedua adalah pola hidupnya, ketiga dan faktor ketiga itu adalah kemampuan daya tahan tubuhnya yang terganggu. Kita lihat yang pertama dari faktor usia. Kenapa faktor usia itu bisa menjadi satu faktor yang akan melemahkan kemampuan untuk menyembuhkan ya, tubuh ini? Sebenarnya dari Sang Pencipta sudah menitipkan satu enzim di dalam tubuh manusia yang disebut namanya enzim SOD, ya, superoxide dismutase. Itu adalah enzim yang dititipkan Sang Pencipta kepada setiap tubuh manusia. Tetapi faktanya adalah tubuh tidak bisa memproduksi enzim SOD ini. Jadi itu dititipkan. Artinya sebenarnya Tuhan memberi pesan adalah jaga baik-baik sebetulnya. Ya, artinya jaga baik-baik ya. Dia pasti dipakai, dia pasti berkurang. Namun dia mau pemakaiannya boros atau hemat itu tergantung manusianya sendiri. Kalau manusianya itu dia pemakaiannya boros, artinya boros itu apa? Wah, gaya hidupnya yang kacau dan sebagainya, ya dia akan makin cepat untuk habis. Namun ya menurut penelitiannya secara rata-rata manusia di usia 50 tahun ke atas rata-ratanya itu enzim SOD memang sudah mulai habis. Sudah mulai mencapai ke angka 0. Artinya
Ya, makanya kenapa kita lihat rata-rata usia di atas 50 tahun ya, seseorang itu dia udah mulai timbul kerut, keriput, ya, atau flek, ya, atau gejala-gejala yang sudah mengarah ke penuaan. Namun dengan satu pola hidup yang salah dari faktor nomor 2, ya, dari pikiran yang negatif, ya, makanan minuman yang tidak bergizi atau yang tidak bermanfaat, kurangnya olahraga, kurang bergerak, kurangnya istirahat atau istirahat yang tidak benar, itu juga salah satu faktor yang akan menghabiskan SOD di dalam tubuh kita. Jadi ya nggak heran kalau kita mungkin pernah melihat adalah oh, orang ini kok nampak usia 50, padahal saat kita tahu loh usianya baru 40 ternyata. Kok wajahnya nampak seperti orang 50 ke atas. Nah, itulah sebenarnya salah satu penyebabnya dari ya SOD-nya terlalu cepat diboroskan. Ya, kenapa? Ya kita nggak tahu. Pasti itu dari faktor gaya hidupnya. Daya tahan tubuh yang terganggu itu biasanya disebabkan oleh makanan minuman dengan rekayasa genetik ya. Khususnya kita yang hidup di era saat ini, kita susah sekali lepas dari makanan minuman yang dengan rekayasa genetik. Hari ini kita mulai minuman, mulai makanan, buah-buahan, daging, dan sebagainya. Semua sudah penuh dengan namanya rekayasa genetik. Ini yang akan melemahkan daya tahan tubuh atau sistem imun di dalam pemakaian obat, antibiotik berlebihan. Ini biasanya karena akibat kurangnya edukasi tentang hidup sehat. Jadi orang merasa, wah saya punya masalah ini, cari obatnya. Wah saya punya masalah flu, langsung cari antibiotiknya dan sebagainya. Itulah kurangnya edukasi untuk hidup sehat. Rokok, alkohol, narkoba, ya ini semua sudah tidak perlu dikatakan lagi ya. Ini semua adalah yang bisa dikatakan tidak ada manfaat positif di dalam tubuh. Paparan radiasi teknologi di mana-mana. Ya inilah zaman sekarang kita semua sudah dikelilingi dengan yang namanya teknologi atau gadget, baik itu layar monitor, baik itu dari handphone, baik itu dari tab, laptop, komputer, televisi, ya, apapun alat elektronik. Semua alat elektronik apapun ya, itu ada radiasinya. Dan yang terakhir tidak memiliki pola hidup yang sehat. Seperti tadi yang di poin nomor 2, itu semua akan mengganggu daya tahan tubuh manusia. Ketiga hal inilah yang akan membuat kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dengan sendirinya lambat laun, ya. Dengan berjalannya waktu kemampuannya dia akan makin berkurang. Solusinya Bapak Ibu hanya satu aja, kita harus kembali ke gaya hidup sehat yang benar. Gaya hidup sehat yang benar itu terdiri dari 4 faktor yang sangat penting. Pertama adalah dari pikiran kita yang harus sehat atau positif. Kedua adalah pola makan kita yang sehat, nutrisi dengan gizi yang seimbang. Ketiga, olahraga yang teratur, tubuh kita harus bergerak, lebih banyak bergerak. Dan keempat, istirahat yang benar. Kita lihat yang pertama dulu. Kenapa nomor 1 itu pikiran Bapak Ibu? Karena kondisi pikiran itu menentukan 90% kesehatan seseorang. Masalah kesehatan itu ternyata bisa ditimbulkan dari pikiran. Bayangin, dari hanya pikiran aja bisa menimbulkan masalah kesehatan. Dan itu sekarang sudah ada namanya, yaitu namanya penyakit psikosomatis. Itu masalah yang ditimbulkan dari pikiran. Penyebab utama psikosomatis itu adalah emosi negatif. Marah, dendam, kepahitan, stres, kekhawatiran, mudah tersinggung, takut berlebihan, dan lain sebagainya. Semua emosi negatif dia akan berdampak ke penyakit psikosomatis. Okay? Sesuai dalam buku ya The Miracle of Mind Body ya, ini psikosomatis itu sebenarnya apa? Psikosomatis itu adalah sebuah kondisi pikiran yang menentukan atau yang mempengaruhi kondisi tubuh. Bisa positif, bisa negatif. Jadi psikosomatis itu bukan suatu hal yang selalu identiknya dengan negatif. Kalau yang negatif atau yang emosi negatif, pikiran negatif itu disebut penyakit psikosomatis ya. Jadi kita harus ngomong penyakit psikosomatis itu baru masalahnya. Tapi kalau kondisi pikiran kita itu positif, ada bahagia, ada cinta kasih sayang, memaafkan, berani, semangat, optimis, itu akan membuat tubuh lebih sehat dan kuat.
Namun jika marah, benci, dendam, kepahitan, takut, perasaan bersalah, itu akan membuat tubuh kita terganggu. Yang arahnya bisa timbul suatu penyakit. Ya, sangat banyak sekali ya penyakit yang bisa ditimbulkan, bahkan apapun ya itu bisa ditimbulkan ya. Hari ini kalau Bapak Ibu memiliki buku yang ada di sebelah ini ya, di sana contoh kasusnya itu ada puluhan orang mulai dari masalah apa aja ya. Tapi ingat ya, prosesnya itu harus tahu. Sebelum kita berarti hari ini jangan berarti, wah saya punya masalah ini ya, oke kalau itu saya kendalikan dari pikiran aja. Bukan seperti itu. Prosedurnya adalah untuk kita kalau mau tahu ini adalah masalah dari pikiran atau tidak, Bapak Ibu, langkah pertama harus cek medis terlebih dahulu. Ya, harus ke dokter, cek medis dulu. Kalau hari ini bagi mereka yang punya masalah ya, cek medis, dokter, ya dari mungkin hasil lab, hasil pemeriksaan, hasil apa semua, hasil CHA mungkin dan sebagainya. Kita lihat dari sana, jika diketemukan sumber-sumber permasalahan itu yang harus ditangani terlebih dahulu. Penyakit psikosomatis itu atau yang dihandle melalui pikiran itu adalah saat dari data medis tidak ditemukan masalah atau sudah melakukan tindakan pengobatan di medis namun tidak ada hasil ya, setelah dicoba dengan berbagai macam metode dan sebagainya kok tidak ada hasil sama sekali, itu baru bisa dicoba. Itu udah satu standarnya ya. Kalau hari ini Bapak Ibu ketemu dengan dokter yang bisa menangani masalah penyakit psikosomatis, ingat ini adalah prosedurnya. Kalau mereka harus memegang bukti atau data medis Anda dulu, baru mereka akan melakukan tindakan. Jika Anda ketemu dokter yang tidak meminta itu, hati-hati, itu dokter palsu. Ya, atau dokter yang cuma ingin duit aja, mungkin Anda supaya setor ke sana ke sini diterapi macam-macam, mungkin hipnotis atau apa ya, kita nggak ngerti ya. Hati-hati, kalau mereka yang benar dengan lisensi yang benar, mereka akan pasti minta bukti medis Anda terlebih dahulu. Dengan mereka memegang bukti medis, mereka memang tidak diketahui masalahnya dan sebagainya, baru mereka akan melakukan tindakan lebih lanjut. Jika tidak, mereka tidak akan menerima pasien yang minta disembuhkan secara pikiran. Ya, itu sudah satu prosedurnya. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Anda bisa baca, saya baca di buku ini, mau masalah tulang belakang, mau masalah kanker, mau masalah mual-mual, mau masalah diare sekalipun, mau masalah apapun, ya itu semua ada kasusnya, semua penyebabnya dari pikiran. Jadi ternyata memang pikiran itu 95% ya kondisi seseorang ditentukan oleh pikirannya. Oke, kita masuk ke gaya hidup yang nomor 2. Istirahat yang cukup ya. Sebenarnya lebih tepat adalah istirahat yang benar. Faktor penting dalam istirahat itu yang pertama kita harus perhatikan durasi. Ingat, Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih memiliki ada anak kecil yang ada di rumah, tolong kasih waktu mereka istirahat lebih banyak. Anak kecil itu usia berapa? Antara 0 hingga 13 tahun. Oke. 0 hingga 13 tahun itu adalah fase emasnya seorang anak itu untuk tumbuh kembangnya dari segi otak. Kadang banyak mereka yang sejak usia kecil sudah dipaksa, ya artinya dalam tanda kutip dipaksa atau mungkin dengan ambisi orang tuanya les kanan kiri, dipaksa anak kursus ini, ya dari sekolah udah capek, PR udah banyak, masih ada les Inggris lah, nanti ada les balet lah, nanti les piano lah, nanti les bela diri lah, les karate, les macam-macam, pulang ya masih bikin PR, masih apa, bayangin ya. Kadang kita lihat anak kecil itu dia waktu kerjanya itu bisa melebihi orang dewasa. Jadi hati-hati kalau para orang tua yang memiliki satu ambisi yang besar ya, jangan korbankan waktu istirahat anak Anda ya, karena itu akan berefek sangat buruk untuk ke depannya. Anak-anak itu rata-rata dia butuh tidur 10 sampai 12 jam Bapak Ibu harinya dalam satu hari.
Dengan bertambahnya usia berkurang ya 6-8 jam, rata-rata orang yang sudah di atas 40 atau 50, 5-6 jam udah oke. Yang penting faktor nomor 2 adalah kualitas tidur harus bagus. Jika kualitas tidur tidak bagus, Bapak Ibu bisa lihat di berikutnya, ini adalah 12 bahaya yang akan mengintai dari setiap orang yang memiliki kualitas tidurnya nggak bagus. Ya, dari segi tampilan fisik, muka pucat, ya, susah konsentrasi, ya, secara emosionalnya tidak terkontrol, ya, mudah stres, depresi, secara daya tahan tubuh itu juga menurun, oke, gelisah atau khawatir. Nah, 5 dan 6 itu adalah kaitan dengan yang namanya jantung, hipertensi, penyakit jantung, gangguan kardiovaskuler, itu semua kalau Bapak Ibu cek yang namanya di CHA, itu Bapak Ibu akan lihat biasanya faktor utamanya adalah di kekuatan otot jantung. Ya, yang semua yang kaitan ada kurang lebih 4 item kalau nggak salah yang ada di hasil CHA kita, itu yang kita akan bisa kontrolnya adalah bagaimana kualitas tidurnya bagus atau tidak. Ya. Dan ini selama saya melakukan pemeriksaan CHA, ya, saya menemukan ya 100% ini tepat. Mereka yang kalau saya lihat dari sana, saya langsung bisa saya menanyakan tentang kualitas tidurnya, ya selalu mereka akan bertanya, "Lu kok Bapak bisa tahu?" Bukan saya tahu ya, kalau data Anda nggak ngasih tahu, saya juga nggak tahu, ya kan? Jadi dari sana kita bisa arahnya kalau Bapak Ibu dicek CHA itu yang namanya di daerah otot jantung apa semua sudah keluar tandanya atau kondisinya sudah kuning atau merah, yang tindakan pertama Bapak Ibu harus segera yang namanya cek tensi Anda. Baru setelah itu ambil tindakan-tindakan yang untuk memperbaiki kondisi otot jantung Anda. Tidak perlu harus keburu-buru cari obat jantung atau apa, bukan ya, itu nanti kita ada sesinya untuk dibahas lebih lanjut ya. Apakah Anda sudah mulai terasa kayak sesaknya, nyerinya di dada. Kalau memang sudah terasa sesak, nyeri dan sebagainya, Anda harus cepat lari ke dokter memangnya. Ya. Tapi kalau sesak, nyeri apa semua tidak pernah Anda rasakan, ya berarti itu masih sebuah potensi. Itu masih bisa diselesaikan. Ya, itu masih bisa dibantu dengan gaya hidup yang sehat. Resiko stroke, diabetes, obesitas ya. Jadi hari ini dengan kualitas tidur yang tidak bagus bisa berisiko untuk stroke, gula darah naik ya, dan masalah kegemukan. Ya banyak orang hari ini dia diet, gak makan macam-macam, mau diet ini, diet itu semua dilakukan dan itu gagal. Ya padahal dia udah ngomong, saya udah nggak makan apapun loh ini ya, saya sudah makan beras merah lah, udah apa, rebus-rebus dan sebagainya, kok nggak turun-turun dan sebagainya. Ya jangan-jangan tidurnya. Oke. 10 Alzheimer, hati-hati ya. Ini adalah faktor masalah di otak. Ya, kalau orang ngomong otaknya dia menciut ya, atau itu biasanya akibat dari satu stres ya, karena ya biasanya kalau orang yang stres dia kan gangguan tidur, ya kan, dia otak dia nggak bisa beristirahat, potensinya ke Alzheimer. Hormon pertumbuhan menurun, nah makanya anak-anak hati-hati. Dan yang nomor 12 adalah gairah untuk seksnya juga menurun. Jadi hari ini faktor istirahat itu sangat menentukan sekali dari kondisi kesehatan seseorang. Yang ketiga, gaya hidup ketiga adalah olahraga teratur. Ya, kita sangat menyarankan yang namanya dari GIS sangat menyarankan yang namanya jalan pagi. Kenapa jalan pagi? Hari ini sih kita ngomong jalan pagi sih sudah lebih enak dari kita ngomongnya tahun lalu atau 2 tahun lalu atau sebelum-sebelumnya. Hari ini kita keluar rumah aja sekarang anak muda udah banyak yang jalan pagi. Kenapa? Cari matahari pagi lah, olahraga lah. Kenapa? Ya, pandemi COVID mengadarkan mereka. Ya, itu sisi positifnya dari kondisi COVID ini, Bapak Ibu. Ya, tidak semua kondisi COVID ini artinya negatif. Banyak hal hari ini kita lihat pagi-pagi, wah, dulu sebelum ada pandemi COVID, kalau kita lihat orang yang jalan pagi, semua orang tua semua, anak muda nggak ada. Ya, tapi hari ini saya lewat ini, anak muda juga udah mulai jalan apa gini, cari matahari dan sebagainya, naik sepeda lah, naik apalah. Nah, itulah sebenarnya
gaya hidup yang sudah dari GIS sudah arahkan jauh hari sebelum adanya pandemi. Oke. Jalan pagi yang benar adalah lakukanlah 30 menit sampai maksimal 1 jam per hari. Jalan cepat, bukan jalan santai. Oke. Jalan pagi bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ya, kenapa hari ini kita sangat menyarankan jalan pagi? Pak, kenapa kok nggak jogging? Kenapa kok nggak naik sepeda? Kenapa kok nggak apa deh? Ya, ingat Bapak Ibu, Anda mau jogging, Anda mau lari, Anda mau sepeda, itu sangat membutuhkan yang namanya pemanasan terlebih dahulu. Kalau Anda tidak pemanasan, akan berisiko satu, jantung, otot, ya dan sebagainya. Masalah-masalah di sana. Tapi kalau kita dengan jalan pagi, percaya Bapak Ibu, Anda sudah nggak perlu lagi yang namanya pemanasan. Kenapa? Anda jalan pertama, itu udah pasti ya, itu adalah memang kemampuan speed Anda, kemampuan kecepatan jalan Anda sudah seperti itu. Begitu dengan seiringnya Anda udah 5 menit, 10 menit jalan, Anda jalan akan makin lama makin cepat. Begitu tubuh Anda, dia udah mulai panas, otot udah mulai panas, jalannya akan makin cepat. Itulah sebenarnya pemanasannya secara alami. Makanya rata-rata orang sebelum jogging dia jalan dulu, ya. Nah itu sebenarnya kita udah bisa perhatikan ya, jalan pagi itu sangat kaya manfaat sebetulnya. Oke, mari kita lihat apa ya yang bisa dibantu oleh jalan pagi. Jadi hari ini Bapak Ibu percaya ya, Anda punya hasil CHA itu, ingat itu penting tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana data itu bisa membaik. Kalau hari ini Anda begitu cek hasilnya 4 lembar, 5 lembar, itu bukan yang terpenting. Ya, yang terpenting adalah dalam 3 bulan ke depan, dia bisa nggak berubah jadi 2 lembar, ya, atau dia paling nggak berkurang dari yang hari ini Bapak Ibu cek. Oke. Manfaat jalan pagi yang pertama, bisa memperbaiki efektivitas jantung dan paru-paru. Oke, artinya yang bagi Bapak Ibu dari hasil cek yang hari ini ada kondisi yang harus diperhatikan adalah jantung dan paru-paru, Anda harus segera mulai jalan pagi. Yang obesitas ya atau yang ada masalah kegemukan itu adalah masalah metabolisme biasanya, oke, lemak, metabolisme tubuh. Anda harus mulai jalan pagi. Ingat, yang namanya kegemukan, jangan olahraga yang macam-macam, walaupun mungkin teman Anda ngajaknya sepeda lah, ngajaknya lari, ngajaknya apa. Ingat, Anda harus cek dulu. Jika metabolisme Anda belum normal, kondisi tulang Anda belum normal, dan sebagainya, jangan cari olahraga yang justru membahayakan jantung Anda. Oke? Itu Anda harus benar-benar namanya membuat program hidup sehat yang benar. Jalan pagi bisa mengontrol selera makan. Nah, jadi kalau bagi yang suka begadang dan kalau begadang itu selalu ngemil, ya, mulailah jalan pagi. Nanti Anda bisa lihat. Ya, nanti Anda akan dengan sendirinya, Anda ngemil-ngemil itu nanti Anda akan mulai berkurang dengan sendirinya. Kalau seseorang sudah menjalankan namanya program hidup sehat, biasanya yang suka ngemil itu dia akan hilang dengan sendirinya. Meningkatkan energi, menghilangkan stres, mencegah stroke, memperkuat otot kaki, paha, dan tulang, menurunkan tingkat kolesterol, menurunkan tensi tinggi. Ya, tadi yang ada masalah di otot, jantung, apa semua, jalan pagi. Oke, mencegah gula, menurunkan risiko kanker, memperlambat penuaan. Ya, banyak teman-teman dari dia mulai rajin jalan pagi, teman-temannya sudah mulai bertanya, kok mukanya jadi lebih awet muda, lebih cerah, lebih macam-macam. Buktikan sendiri ya. Mulai jalan pagi. Kita masuk faktor keempat, makanan sehat dengan nutrisi dan gizi seimbang, Bapak Ibu. Jadi setelah kita mulai dari pikiran kita udah jaga, istirahat kita jaga, dari olah tubuh, olahraga kita jaga, sekarang udah saatnya kita perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada 4 kebutuhan nutrisi setiap hari, Bapak Ibu. Ini harus masuk ke alam bawah sadar kita harus ingat, ya, harus hafal luar kepala. Jangan ingatnya saat holistic healing aja. Kalau ingatnya cuma holistic healing aja, berarti Anda udah pasti nggak terapin ini. Oke? Kalau Bapak Ibu sudah hafal ini di luar kepala, kebutuhan setiap hari kita membutuhkan 14 vitamin, 18 mineral, 2 asam lemak esensial, dan 9 asam amino esensial, berarti Anda akan mulai perhatikan setiap hari apa yang masuk ke dalam tubuh Anda. Artinya, kalau ada yang tidak masuk, berarti ada yang kurang dalam kerja tubuh yang akan mengganggu kerja tubuh kita. Pertama kita membahas 14 vitamin dulu. Vitamin dibagi dalam 2, ya. Vitamin yang sifatnya dia larut lemak, dan yang kedua adalah vitamin larut air.
Larut lemak ada 4, yaitu vitamin A, D, E, K. Ya, AD. Vitamin larut air dia ada 10. Semua vitamin B dan vitamin C. B itu ada 9, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, ya, dan vitamin C. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini adalah kebutuhan kita setiap hari dari vitamin. Setiap vitamin dia memiliki sumber pangannya sendiri-sendiri dan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya di Instagram kita atau di Facebook kita ya tentang fungsi dari setiap vitamin ini, sumber-sumbernya dari mana. Ya. Ini yang kebutuhan kita setiap hari. Kalau setiap hari kita udah bisa tercukupi kebutuhan vitamin ini, maka secara tubuh dia udah bisa bergerak dengan secara normal. Oke, nah sekarang ada satu kelompok vitamin ya sebenarnya sudah bukan new tapi ya termasuk golongan yang terbaru yaitu vitamin B8 ya atau disebut inositol. Banyak orang masih belum familiar dengan B8 ya. B8 ini manfaatnya lebih ke arah untuk mengatasi masalah atau penyakit psikosomatis ya karena dia kaitan dia bisa menenangkan ya dia bisa menenangkan di suasana hati hormon ya gangguan panik banyak para dokter memberikan vitamin B8 ini kepada pasien-pasien yang dia mengalami kayak gangguan panik ya bipolar disorder dan sebagainya. Oke kita lihat berikutnya. Ya, vitamin B8 ini juga bisa membantu untuk masalah diabetes, oke, khususnya diabetes gestasional itu diabetes pada masa kehamilan pada ibu-ibu biasanya. Oke. Mungkin ada seorang ibu-ibu yang ya dia waktu sebelum hamil ya dia nggak ada masalah gula, tiba-tiba waktu dia hamil dia tiba-tiba gula dia bisa meningkat. Nah, itu biasanya diterapinya dengan menggunakan vitamin B8 ini. Oke. Ya, jadi itu vitamin. Oke, kita akan masuk ke mineral. Ada 18 mineral yang dibutuhkan oleh tubuh Bapak Ibu. Mineral pun dibagi dalam 2 kelompok, makro dan mikro. Makro artinya vitamin ini, ada 6 vitamin ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar setiap hari di dalam tubuh kita. Sedangkan yang mikro itu ada 12. Artinya dia butuh setiap hari butuh masuk ke dalam tubuh kita, tapi jumlahnya sedikit, ya jumlahnya kecil. Tidak butuh jumlah banyak. Jadi tetap harus masuk ya 18 ini semua harus masuk. Oke, kita lihat mineral pun juga sama Bapak Ibu ya. Ini kelompok 6 ya, kalsium, natrium, magnesium, fosfor, sulfur dan kalium. Ya tadi Pak Bente ada tunjukin makan pisang, pisang itu kalium ya. Salah satu kita butuh dalam makronutrisi ya. Nama lainnya adalah potasium. Jadi Bapak Ibu setiap mineral dia juga memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kalau kalium semua ngerti lah pasti itu untuk tulang, untuk ya, untuk pencernaan, penyembuhan luka. Semua dia memiliki fungsi sendiri-sendiri ya dan ada sumber pangannya sendiri-sendiri ya. Kita butuh itu setiap hari. Waduh Pak, banyak banget. Gimana caranya? Nah, cara tuh nanti yang penting kita paham dulu ya. Yang penting nah ini 12-nya. 12 juga sama. Memiliki fungsi sendiri-sendiri, sumber pangannya juga sendiri-sendiri. Ya, artinya kita butuh ini setiap hari. Oke, jadi kita harus paham dulu. Ada 14 vitamin, ada 18 mineral yang dibutuhkan setiap hari. Oke, kita masuk ke asam lemak. Ada 2 asam lemak esensial, ini juga dibutuhkan setiap hari. Asam lemak namanya omega 3 atau disebut dengan EPA-DHA dan asam lemak omega 6. Fungsi utama kalau asam lemak dia lebih ke arah ke mata dan otak. Ya, kenapa kok hari ini kalau namanya anak-anak selalu diperhatikan EPA, DHA yaitu omega 3 untuk otaknya. Kalau untuk orang tua supaya nggak Alzheimer, supaya nggak Parkinson, ya itu semua membutuhkan omega 3, omega 6 supaya nggak pikun. Jadi Bapak Ibu kalau dicek itu Bapak Ibu sudah bisa lihat sih sebenarnya asam lemak Anda kekurangan atau tidak sebanyak keluar. Kalau tidak ada di keterangan kesimpulan Anda bersyukur ya, tapi Anda harus cek di data lengkap Anda yang 100 halaman Anda cek ya kondisi asam lemak Anda bagaimana. Jangan-jangan biru ya, kadung jangan terlanjur seneng, wah saya nggak ada ya berarti aman asam lemak saya. Ya mungkin hari ini aman,
ya. Tapi cek di halaman yang satu halaman itu kalau kondisinya biru, ya bisa jadi Anda 3 bulan lagi cek, loh kok keluar ya, jadinya kuning sudah. Kenapa? Karena nggak pernah dijaga. Jadi sangat butuh kita mengetahui kondisi tubuh kita secara lengkap dan detail ya. Miliki laporan satu halaman. Makanya sekali lagi pakai aplikasi laporan. Oke. Yang keempat, 9 asam amino. Waduh, banyak sekali ya 9 asam amino itu namanya macam-macam itu. Oke. Nah, asam amino sumbernya ya rata-rata dia karena dia turunan dari protein, dia banyaknya sumber utamanya dari daging dan telur, Bapak Ibu. Jadi ini adalah turunan protein. Protein masuk ke dalam tubuh, dia dipecah oleh tubuh, yaitu menjadi sebuah asam amino. Nah, asam amino ini ada 9 jenis. Ini yang dibutuhkan oleh setiap hari. Ya, jadi mulai besok harus belanja pasar banyak daging dan telur, Pak ya. Nah, ya silahkan kalau mau dipenuhin dari sehari-hari. Tapi perutnya cukup apa enggak, saya nggak tahu. Oke, bagaimana caranya sekarang? Bapak Ibu sudah pahami sekarang. Ada 4 yang kita butuhkan setiap hari. Ada 14 vitamin, ada 18 mineral, ada 2 asam lemak, ada 9 asam amino. Sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa penuhin setiap hari? Oke. Faktanya Bapak Ibu, manusia memiliki kendala untuk memenuhi kebutuhan ini setiap hari. Ya, pertama kendala adalah dari kondisi lambung kita. Kita memiliki lambung, tetapi daya tampungnya terbatas. Sedangkan kebutuhan tubuh yang begitu kompleks, begitu banyak. Butuh ini, ya, butuh vitamin segitu banyak, mineral segitu banyak, belum asam lemak, belum asam aminonya. Gimana caranya? Kendala yang nomor 2 adalah waktu. Kalau hari ini contoh kita bisa beli semua bahan pangannya itu, sumber-sumber vitamin, sumber-sumber mineral, sumber-sumber asam lemak, sumber-sumber asam amino, semua kita beli. Sekarang gimana caranya Anda mengolahnya? Bapak Ibu memiliki waktu untuk mengolah makanan itu, untuk merebusnya, untuk masaknya, untuk potongnya, untuk macam-macamnya. Kendala ketiga dari ekonomisnya. Kita makan satu hari butuh 2-3 kali makan. Bahkan tadi Bu Rayani cerita punya masalah di lambung, 4 jam sekali makan. Wah. Nah sekarang kalau hari ini setiap kali makan membutuhkan vitamin, mineral, asam lemak, asam amino segitu banyak, kira-kira dari segi biaya atau dari segi ekonomis setiap bulan jadi bengkak nggak? Makanya Bapak Ibu hari ini kita membutuhkan sebuah solusi ya. Dengan adanya kendala ini, ya kalau saya secara pribadi, saya sendiri pun juga kalau hanya mengandalkan saya makan, apa yang saya makan, apa yang saya minum setiap hari, saya pasti tidak mampu secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan itu secara lengkap. Makanya hari ini solusinya, makanya manusia membutuhkan suplemen makanan. Membutuhkan makanan tambahan. Ya, namun pertanyaannya, kita harus mulai pandai untuk memilih suplemen makanan yang tepat. Tidak semua suplemen makanan itu bisa kita itu cocok untuk kita konsumsi. Oke, sebelum kita berbicara untuk bagaimana cara memilih suplemen makanan yang tepat sesuai dengan yang kita butuhkan, saya akan perkenalkan sebuah riset dan penelitian ya dari seorang pakar atau nutrisionis ya dari Amerika sana yang bernama Mike Adam ya. Beliau sudah menulis bukunya yang berjudul Superfood ini. Beliau sudah mengabadikan dirinya ya dalam riset dan penelitian ya selama lebih dari 30 tahun ya. Ini sih waktu kita pertama kali kenal buku ini sudah 10 tahun lalu Bapak Ibu. Sudah lebih dari saat ini sudah lebih dari 30 tahun. Dia menemukan sebuah solusi tentang kebutuhan krisis pangan. Karena di dalam buku ini dia menceritakan ya bumi ini karena global warming, karena masalah-masalah dan sebagainya ya. Bumi ini akan mengalami ya kalau tidak melakukan sebuah tindakan hari ini, bumi diperkirakan sekitar di 2030 atau 35 itu akan mengalami sebuah krisis pangan, ya kekurangan bahan makanan. Makanya akhirnya beliau riset ini mencari sumber makanan apa yang bisa menggantikan kebutuhan manusia. Sampai akhirnya riset beliau menemukan ada 2 bahan alami yang sudah dititipkan Tuhan, Sang Pencipta di bumi ini yang disebut dengan chlorella, yang satunya lagi namanya spirulina. Ya, alga hijau, alga biru.
Jadi alga ya, kalau alga itu ganggang dari laut. Jadi sampai beliau menyebut dua kandungan ini sebagai superfood, dijadikan judul bukunya. Oke, saya hanya ambil kutipan sedikit Bapak Ibu dari buku ini yang sudah kita terjemahkan. Chlorella itu kecil, sel tunggal hidup di air. Alga punya inti, punya klorofil yang besar, mengandung protein yang besar, ada karbohidrat, semua vitamin B, C, E, asam amino, trace mineral. Ini merupakan makanan yang hampir lengkap, ya, mengandung lebih banyak B12 dibandingkan yang diproduksi oleh daging-dagingnya. Oke. Secara pribadi Mike Adams sendiri itu adalah seorang vegetarian. Ya, di dalam buku itu beliau cerita ya, beliau nggak cerita alasannya kenapa beliau nggak makan daging, tapi beliau tahu dia butuh dari daging itu dia butuh. Tapi karena beliau nggak makan daging, makanya beliau menemukan spirulina itu sebagai pengganti dagingnya. Alias kandungan yang ada di spirulina itu bisa menggantikan ya fungsi daging. Asam lemak esensial. Wah, ini asam lemak udah ditemukan di chlorella dan spirulina. Dua-duanya sudah ada asam lemak. Ya, asam lemak sekarang lagi banyak orang bahas ya karena tubuh nggak bisa hidup tanpa asam lemak. Mereka dibutuhkan untuk menjaga jantung, saraf, dan otak. Oke? Karena otak manusia 80% terdiri dari lemak. Oke? Jadi, Bapak Ibu semua, ya, kita bisa lihat berikutnya. Jadi, Bapak Ibu semua, hari ini kami dari sistem Klub 100 Juta bisa merekomendasikan, ya, kenapa? Karena kita beruntung, karena hanya Indonesia yang memiliki produk Super Green Food. Kenapa saya ngomong Indonesia? Karena produk ini tidak ada di negara manapun. Ya, karena produk ini ya saat saya 2011 ya bersama teman-teman, juga ada Pak Bente, juga bersama mungkin juga ada Pak Luki dan sebagainya. Itu 2011 kita sempat berkunjung ke pabriknya, ya pusat di sana. Pabrik ini adalah dia supplier untuk bahan baku ya alias chlorella dan spirulina itu, dua itu. Dia masukkan hampir seluruh negara di dunia ini. Tapi beliau tidak pernah membuat dalam bentuk sebuah produk yang sudah jadi. Ya, beliau hanya membuat produk yang sudah jadi ini hanya untuk satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu yang namanya PT KK Indonesia. Ya, karena itu hari ini sistem Klub 100 Juta ya cukup bangga kita bisa bermitra dengan yang namanya PT KK Indonesia. Ya, kenapa? Karena produk ini hanya dimiliki oleh PT KK Indonesia. Produk ini satu-satunya yang kombinasi chlorella dan spirulina dalam satu produk. Jadi udah sangat simpel. Dan ini riset yang sudah dikeluarkan ya, kandungan vitamin dan mineral yang sudah ada di dalam SGF. Super Green Food sudah mengandung vitamin ya, sudah sangat lengkap ya. Dari kebutuhan 14 kita, 13 sudah ada di Super Green Food. Ya, hanya vitamin K yang belum ada di SGF. Jadi Bapak Ibu segera cari sumber-sumber vitamin K yang ada, Anda harus lengkapi dari pangan. Minim kerja kita jauh lebih ringan, setuju? Hanya cari sumber vitamin K-nya yang di luar. Untuk vitamin lainnya sudah ada. Mineral kita sudah ada 12. Dari 18 kebutuhan kita setiap hari, sudah ada 12 yang sudah dipenuhi dari Super Green Food. Minim kita sudah dibantu sangat banyak sekali dengan Super Green Food. Untuk asam lemak sudah lengkap, ya. Omega 3, omega 6 sudah ada. Asam amino di Super Green Food tadi kita ngomong ada berapa kebutuhan kita? 9 esensial. Di sini Bapak Ibu bisa lihat asam amino esensial kita bisa lihat Bapak Ibu. Ada hitung 3 kali 3, 9. Jadi alias apa? Asam amino Bapak Ibu sudah nggak perlu lagi cari sumber lainnya apa semua. Di Super Green Food sudah ada. Ditambah lagi Super Green Food sudah ada proteinnya. Oke, masih ada nilai tambahnya lagi Super Green Food. Oke, kita lihat. Nah, masih ada nilai tambahnya. Ya, SGF ada kandungan yang namanya PPARS. PPARS ini untuk mengaktifkan sel. Di tubuh manusia ada jutaan sel, Bapak Ibu ya, tapi tidak semuanya aktif.
Ya, dengan berbagai banyak faktor, mungkin karena faktor pola hidup, pola makan, kurangnya gizi, kurangnya vitamin, kurangnya apa, banyak sel-sel itu yang dia sifatnya pasif. Ya, untung sekali ya PPARS ini dia akan mengaktifkan sel-sel kita supaya dia bisa bergerak. Belum lagi nanti ada CGF-nya, ada untuk anti kankernya di pikosianin, ya klorofil untuk regenerasi selnya, ya GLA itu untuk di asam lemaknya, ada fibernya, dan macam-macam. Oke, jadi ini adalah satu makanan yang sangat-sangat membantu di kondisi kita yang masih butuh bekerja, ya kita harus menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Ya kalau saya pribadi adalah saya mau kerja dengan tenang. Artinya apa? Saya nggak mungkin saat kerja saya harus pilih-pilih makanan yang sehat mana, yang mana sehat yang mana. Makan apa yang harus kita makan. Ini dengan Super Green Food-nya sudah menyempurnakan dari gizi dan kebutuhan saya setiap hari. Kita lihat berikutnya. Nah, ini perbandingan ya dari riset ini Bapak Ibu, 10 butir ya, 10 tablet karena kita untuk orang dewasa kita membutuhkan satu hari itu 10 butir. Oke, Anda mau makannya 3 kali 4, 3 butir selama 4 kali silahkan. Anda mau 5 pagi 5 sore silahkan. Atau Anda mau langsung sekali minum 10 juga boleh, silahkan. Anda bebas untuk mengatur karena sekali lagi Super Green Food bukan obat. Ya, dia adalah makanan. Bapak Ibu bisa lihat di sini perbandingannya dari vitamin B12 aja 10 butir itu sudah setaranya dengan 20 potong sedang ikan tuna atau 42 potong sedang daging sapi. Ya. Ini saya rasa kalau kita belanja di supermarket untuk 20 potong sedang gini 42 potong gini ini lumayan ini Bapak Ibu ya. Akan menguras uang belanja kita lumayan banyak. Belum lagi dari zat besinya itu ya seperti 20 lebih buah pisang ya. Kita sanggup Bapak Ibu makan pisang 20 lebih per hari? Ya, kalau saya sih nggak sanggup Bapak Ibu ya. Asam folat. Wah, ini biasanya kalau ini B9 ya, asam folat itu vitamin B9. Jadi itu kandungannya setara dengan 10 kilo jeruk dan 5 mangkok ayam. Asam folat ini sangat dibutuhkan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu muda yang lagi rencana untuk memiliki anak, ya, atau lagi proses hamil. Bahkan yang lagi hamil pun pasti ada namanya, kalau pergi ke dokter resepnya pasti ada namanya asam folat. Nah, kalau mereka yang tidak mau minum SGF atau masih tidak mau konsumsi SGF, ya sarankan dia setiap hari makan 10 kilo jeruk. Oke? Ditambah 5 mangkok bayam. Oke, selama perutnya mampu silahkan dia makan. Oke, kalau saya dulu sih ya sayang istri, saya sih nggak mau lah setiap hari kasih istri makan 10 kilo jeruk. Di satu sisi kantong saya bonyok belinya, kedua istri saya pun juga lama-lama bisa bete, nanti pulang pun saya bisa dilempar jeruk nanti, ya kan? Oke, jadi mending saya kasih SGF aja ya, istri happy, saya happy. Oke, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu secara 12 manfaat SGF kita bisa lihat hari ini kalau Bapak Ibu punya dari hasil CH Anda sudah banyak keterangan-keterangan masalah-masalah. Oke, hari ini Bapak Ibu bisa lihat. SGF yang pertama, nutrisi untuk semua umur. Mau ibu hamil, menyusui, balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Kalau ibu hamil menyusui aja berarti dia mulai bayi pun itu sudah bisa dibutuhkan ya SGF ini. Dan saya beri tips ini saya secara pribadi ya, karena saya pribadi adalah ya karena dari pengalaman saya kalau memilih yang namanya suplemen yang baik, oke, saya bukan ngomong SGF yang terbaik. Cuman kalau saya pribadi adalah saya memilih yang suplemen kalau untuk saya pribadi itu adalah yang ibu hamil dan menyusui boleh minum. Karena kalau ibu hamil dan menyusui boleh minum, berarti itu adalah vitamin paling aman, nutrisinya paling bagus, yang bisa dikonsumsi. Jadi saya pun membutuhkan itu. Karena Bapak Ibu harus tahu ya, kalau biasanya kalau ibu hamil, bayangin, kadang kita juga nggak habis pikir. Untuk obat muka aja, mereka nggak boleh pakai. Padahal kadang mungkin karena kita pria, kadang saya mikir, apa hubungannya ya ibu hamil sama obat oles muka aja nggak boleh pakai.
Ya udahlah, itu karena anjuran dokter dan sebagainya. Karena ada shot apanya, merkurinya lah, apanya. Saya cuma pikir, bayangin, cuma yang tempel di kulit aja, ibu hamil itu diperhatikan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh bahan ini, nggak boleh bahan itu. Apalagi yang minum. Makanya nggak sembarangan ibu hamil, makanya Bapak Ibu bisa cek beberapa, kalau kita lihat suplemen, bilang tidak disarankan untuk ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh, harus dengan petunjuk dokter, dan sebagainya. Nah, sedangkan SGF ini bukan lagi ini wajib untuk ibu hamil. Ya, bagi saya, wah ini udah vitamin paling bagus, ya, kalau menurut saya ya. Jadi, ya Bapak Ibu bisa pikir sendiri, ya. Kalau menurut Anda, ya sama dengan sepikiran saya, ya kenapa kita nggak pakai aja SGF untuk kondisi kita. Mengatasi PICO, nah itu bagi yang dicek CHA sudah keluar masalahnya saraf memori atau indeks memorinya udah mulai kuning atau merah, alias apa? Lupa, mudah lupa, taruh apa lupa, taruh ini lupa, taruh apa lupa. Nah, Anda sudah butuh SGF. pH tubuh atau asam basa kekentalan darah Anda sudah keluar di data CHA Anda udah butuh yang namanya SGF. Kalau sudah keluar lagi contoh masalah yang namanya di hormonal, ya, di hormonal, contoh mungkin di bagian reproduksi baik pria maupun wanita, SGF sudah bisa membutuhkan. Anda sudah membutuhkan. Gula, kalau di dalam CHA Anda sudah ada indikasi gula Anda sudah lebih cenderung tinggi dan sebagainya, Anda butuh SGF. Mata, ya biasanya itu Anda ada di CHA kita ada laporan tentang mata loh, mungkin Bapak Ibu sering nggak perhatikan, dilewatin aja. Ada tentang mata loh, mata kelelahan, mata apa ya, itu semua Anda juga butuh SGF. Ya, karena SGF ada vitamin A, ada provitamin A, ada lutein. Bayangin, ada 3 nutrisi untuk mata ditambah asam lemaknya. Itu semua sudah nutrisi untuk mata. Makanya ada beberapa orang yang, wah minus saya kok turun ya. Nah, itu setiap orang beda-beda Bapak Ibu. Saya tidak ngomong berarti untuk menurunkan minus mata SGF, saya nggak ngomong. Karena saya pribadi, saya memakai SGF, minus saya nggak turun. Tetapi ya saya perhatikan 3 tahun saya nggak ada penambahan gitu loh ya. Mungkin tambah itu setelah lewat 3 tahun, 4 tahun itu baru ada tambah sedikit dan sebagainya. Sangat melambat untuk menambah minus di mata. Mengatasi mas, sembelit, gangguan pencernaan ya. Jadi yang di data CHA masalah lambung, usus halus, usus besarnya sudah keluar, Anda butuh SGF. Lemak, kolesterol sudah keluar, Anda butuh SGF. Saraf, ada yang saraf ini saraf ya, saraf di kepala, saraf apa itu Anda butuh SGF. Meningkatkan sistem imun, kekebalan tubuh, daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya di kondisi pandemi ini ya Bapak Ibu, jangan kemakan reklame makanya ya. Hari ini tadi saya sudah baca di koran juga, di koran dijawab sudah dibahas ya. Jangan hanya kemakan reklame hari ini suruh minum vitamin C, vitamin C, vitamin C. Waduh. Tubuh kita nggak butuh hanya vitamin C Bapak Ibu. Tadi di holistik kita udah ceritakan kita butuh 14 vitamin. Vitamin C hanya salah satu dari 14 itu. Masa setiap hari kita hanya kena promosi aja di WA, orang borong vitamin C, Anda ikut-ikut borong, ikut cari, dan sebagainya. Kita nggak hanya butuh vitamin C, kita masih butuh yang lain. Kekebalan tubuh tidak hanya dibangun oleh vitamin C, kita butuh vitamin yang lain. Oke, ada SGF bisa membantu untuk anti-inflamasi, itu untuk peradangan ya. Kalau di dalam itu ada peradangan-peradangan, SGF akan bisa menetralkan peradangan. Detoks logam berat, wah ini ya. Di CHA pun sudah bisa mendeteksi bagi Bapak Ibu yang sudah ada kandungan logam berat di dalam. Ya, itu Anda butuh untuk menguatkan ginjal dan liver supaya tubuh Anda bisa melakukan detoks. Buang racun. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, berapa uang yang harus Anda keluarkan kalau Bapak Ibu untuk makan sehat 2 kali sehari aja? Tadi kita udah cerita bahwa butuh segitu banyak. Contoh kalau kita beli di pasar atau supermarket bahan-bahan seperti ini untuk makan 2 kali sehari, berapa yang harus kita keluarkan? Kalau untuk super green food, kenapa hari ini saya pribadi memilih super green food? Karena saya satu hari saja butuh 10 tablet. 10 tablet kalau saya hitung secara rupiah, itu Rp11.000. Kalau hari ini saya pribadi satu hari Rp11.000, ya saya kalikan 4 lah. Ada istri, ada 2 orang anak, berarti satu hari Rp44.000. Saya rasa kalau saya pribadi ya,
itu jauh lebih murah daripada saya harus penuhin gizi, vitamin, makanan itu untuk 4 orang anggota keluarga 2 kali sehari dengan kita belanja sayur dan buah-buahan, daging-dagingan di market. Oke, jadi Bapak Ibu pertanyaannya kalau kita dengan menggunakan SGF, berapa uang yang bisa Anda hemat? Ingat ya, tujuannya untuk sehat. Oke, untuk sehat dengan SGF, berapa banyak yang bisa kita hemat? Nah, tapi ingat Bapak Ibu, Mitra GIS punya fasilitas khusus. Ya, Anda Mitra GIS, Anda punya yang namanya tabungan CR. Berapa Pak tabungan CR saya Pak? Buka aja di aplikasi Anda. Itu nanti Anda kalau sudah terdaftar dalam aplikasi, Anda langsung bisa cek berapa CR yang Anda miliki. Hari ini kalau Bapak Ibu memiliki, sudah ada namanya 750 CR, wah saya ucapin selamat Bapak Ibu ya. Anda bisa mendapatkan satu paket SGF. Sekarang Oktober Oktober kita sudah jadi 800 ya. Sorry ya karena ini Bapak Ibu Anda harus lihat ada di bawah ya, kondisi promo nilai CR bisa berubah sewaktu-waktu ya karena program dari KK Indonesia. Karena sekali lagi ya, SGF itu miliknya KK, bukan miliknya kita klub. Milik KK. KK per 1 Oktober dia ada penyesuaian harga. Oke. Jadi per 1 Oktober CR ini 800. Oke. Kalau Bapak Ibu memiliki sudah ada 800 CR, saya ucapin selamat ya. Kenapa? CR Anda bisa Anda tukarkan dengan satu paket SGF untuk keluarga Anda. Jadi Anda udah nggak perlu lagi memakai uang tunai Anda atau rupiah Anda untuk mendapatkan SGF. Hanya pakai CR saja, tabungan Anda. Gimana kumpulin CR? Gampang. Bantu orang lebih banyak untuk sehat. Oke? Jadi Bapak Ibu menuju Indonesia Sehat dengan program GIS. 1, Bapak Ibu sudah mendapatkan data cek dari CAA. 2, sudah ikut holistic healing hari ini. Sudah tahu pola hidup, pola makan yang benar. 3, Bapak Ibu harus segera menyusun jadwal kapan Anda jalan pagi setiap hari dengan baju dan sepatu GIS. 4, jaga pola makan, pola tidur dengan benar. 5, selalu berada di komunitas GIS agar pikiran Anda positif. Caranya gimana? Setiap hari sudah ada Zoom-nya GIS, ikut aja. Itu akan menjaga otak Anda selalu dalam kondisi positif dan Anda lebih terhindar dari namanya penyakit psikosomatis. 6, konsisten jalankan poin nomor 3 sampai 5 selama 3 bulan pertama. Jalan pagi setiap hari, jaga pola makan, pola tidur, berada di komunitas GIS selama 3 bulan pertama. 7, cek ulang kembali tubuh Anda ya setelah 3 bulan sejak Anda tanggal cek pertama. 8, saya pastikan Anda memiliki data perbaikan. Kalau dulunya 4 lembar, 5 lembar, saya pastikan kalau Anda menjalankan poin 3, 4, dan 5 secara disiplin dan konsisten, Anda pasti yang asalnya 5 lembar, Anda pasti sejelek-jeleknya udah jadi 4 lembar. Banyak yang sudah jadi 3 lembar. Bahkan ada yang jadi 2 lembar. Wah, ini jadi yang bermasalah sudah mulai menyusun, sudah makin sedikit. Itulah poin ke-9. Tujuan kita bergabung di GIS untuk hidup sehat pasti terwujud. Oke, Bapak Ibu, di akhir kata, orang bijak memilih menjaga kesehatan bukan mengobati, sehat risiko kaya, sakit risiko miskin. Jadi, sebagai penutup, investasilah untuk kesehatanmu, Bapak Ibu, sebelum biaya kesehatan Anda akan menghabiskan semua investasimu. Ya, banyak orang sudah habis baru sadar. Oke, jadi saya ucapin terima kasih Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan di Zoom. Ya, saya butuh minum dulu. Oke, silakan dibuka dulu. Oke, thank you.